Ada apa dengan bulan Sya'ban, Ustaz? Bulan Sya'ban itu ada apa dengan bulan Sya'ban? Saya sebutkan hadisnya, rawahu Imam An-Nasa'i 2356. Ya ini Pak, kelihatan nggak tulisannya? Saya nggak mau dibilang menyampaikan seada-adanya, saya tunjukkan bukti hadisnya. Kalau saya bawa kitabnya memberatkan. Ini hadis Imam Nasa'i, Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, Kutubus Sittah. Nih nomor hadisnya 2356. Yuk sama-sama angkat suaranya. Qala Rasulullah, yuk. Bareng-bareng dong, bareng-bareng. Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Sesuai arahan tangan saya, ini Sya'ban. Nabi mengatakan bulan Sya'ban adalah bulan banyak orang lupakan. Ulangi, bulan Sya'ban adalah bulan banyak, karena orang saat ini sudah pada fokus ke arah bulan berikutnya. Bulan apa ini? Maka sekarang kecenderungan orang, angan-angannya orang sudah pada bulan ke Ramadan. Apa yang terjadi? Nabi mengatakan, yuk sama-sama, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Beliau mengatakan bulan Sya'ban adalah bulan di mana amalan manusia sedang dilaporkan atau dinaikkan ke atas langit. Jadi kapan laporan tahunan? Sya'ban. Kapan laporan pekanan atau mingguan? Senin Kamis. Yuk sama-sama. Kapan laporan mingguan? Senin Kamis. Dan kapan laporan tahunan? Maka warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kita awali dengan umul kitab suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah perantara Fatihah Allah berikan kita kemudahan menerima ilmu, dan kita berharap ilmu yang insya Allah kita dapatkan ini bermanfaat buat kita dunia dan akhirat kita. Al-hadihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 11.39 40. Oh, ya Allah. Jangan ngegas, biasa aja. Masya Allah. Apa tadi? Jam 12:39. Kita terbatas waktu sampai jam 1 ya. Jam 1 kan? Ya, jangan marah-marah, biasa sabar ya Allah. Ya, insya Allah kita dapat ilmu yang barokah semuanya ya. Silakan dicatat atau ada yang ingin dicatat silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini diumpamakan adalah sholat wajib yang barusan kita kerjakan. Namanya adalah zuhur. Ini umpama zuhur. Kemudian ada sholat sunnah yang barusan kita kerjakan setelah azan menjelang iqomah. Namanya apa? Qobliyah. Dan barusan kita sebelum dengerin pelajaran, kita mengerjakan sholat sunnah. Namanya apa? Ba'diyah. Maaf ya, kita lihat meja ya, biar gampang ya. Ini zuhur, ini qobliyah, dan ini apa? Ba'diyah. Nah, adanya qobliyah, adanya ba'diyah karena adanya ini. Kalau nggak adanya wajib, nggak ada ini.
Makanya ini dua disebut dengan sebutan rawatib. Apa tadi? Nah, rawatib itu ada yang ditekankan namanya muakkad. Ada yang tidak ditekankan namanya ghairu muakkad. Nah, yang ditekankan itu jumlahnya 10 atau baiknya 12 rakaat. Dari mana ngitungnya? Dari sini nih. Kalau saya lebih enaknya kok dari sini ya. 2 atau 4 rakaat sebelum apa? Zuhur. Nah, kalau ada yang bertanya kenapa kok qobliyah zuhurnya disebut dengan sebutan 4? Jawabannya innaha tuftahu abwabus sama. Karena pada saat azan zuhur mau masuk waktu apa ini? Iqomah, maka pintu langit yang Allah ciptakan lagi terbuka. Terbuka itu bahasa cepetnya ngablak. Nah, sedang apa tadi? Bukan Indonesianya. Apa terbuka. Gitu ya. 2 atau berapa tadi? 4. Kemudian setelah zuhurnya 2. Jadi 4 tambah 2 jadi berapa? 6. Ini yang muakkad ya. Nanti setelah maghrib 2 lagi. Jadi berapa tuh? 8. Kemudian setelah isya 2 lagi. Jadi berapa? 10. Nah besok insya Allah sebelum subuh 2. Jadinya berapa? 12. Man sholla isna asyara raka'ah fi kulli yaumin wa lailatin bunyalahu baitun fil jannah. Yang mengerjakan qobliyah ba'diyahnya sebanyak berapa tadi? Maka dijanjikan Rasulullah akan dibangunkan oleh Allah rumah di dalam apa? Surga. Makanya usahakan qobliyah ba'diyah sebanyak berapa tadi itu? 12, jangan putus. Nah, kalau yang ghairu muakkadnya yang mana? Ini nih, yang ini. Nah, tadi kan ba'diyahnya ada yang 2. Ustadz berapa? Saya tadi 4. Kenapa Ustadz? Maka tambahan 2 lagi di sini itu ghairu muakkad. Jadi kalau mau ngerjakan silakan tambahan 2. Tambahan 2 setelah apa tadi? Ba'diyah. Maka kalau begitu di sininya berapa? 4. Zuhurnya berapa? 4. Dan ba'diyahnya mau ngerjakan ghairu muakkad jadi berapa? 4. Maka totalnya berapa nih? 12. Dengar ya. Maka Rasul mengatakan man sholla qabla zuhri arba'an wa ba'da arba'an harramahullahu 'alan nar. Barang siapa qobliyah zuhurnya berapa? 4. Dan setelah zuhurnya berapa? 4. Maka Allah haramkan dirinya dari sentuhan api neraka. Makanya kalau boleh saya sarankan kalau ingin mengerjakan 2 lagi tambahan setelah apa ini? Apa tadi? Ba'diyah silakan aja. Nah kalau begitu zuhur diapit sama apa nih? Qobliyah dan apa tadi? Ba'diyah. Nah adanya qobliyah itu seakan-akan kok seperti pemanasan sebelum masuk sholat apa ini? Zuhur. Kita Pak semalam alhamdulillah sholat tahajud menjelang kita makan sahur semalam. Apa yang terjadi? Maka setelah kita bangun tidur kita berwudu. Setelah berwudu maka baiknya jangan langsung sholat sunnah tahajud. Baiknya sholat sunnah ringan dulu sebanyak berapa rakaat? 2. Namanya sholat sunnah ba'dal wudu. Apa tadi? Sholat sunnah apa? Nah tujuannya apa? Seakan-akan pemanasan sebelum masuk sholat tahajud biar lebih khusyuk, biar lebih fokus. Nah dari situlah kita pahami ternyata salah satu tujuan kita adanya apa ini? Qobliyah, biar masuk zuhurnya lebih terasa apa? Khusyuk. Bahkan fisik kita aja pemain bola sebelum tanding ke tengah lapangan disarankan untuk apa dulu? Pemanasan. Bahkan mobil selain yang elektrik atau listrik itu baiknya sebelum dijalankan diapakan dulu? Nah, kemudian jangan terlalu pede, zuhur kita ini bakalan sempurna. Tutupilah kekurangan apa ini? Zuhur dengan apa? Ba'diyah. Pernah nggak lagi sholat zuhur bangun dari sujud bingung, bimbang. Saya ini zuhur 2 apa 3 rakaat ya? Pernah nggak kayak begitu? Sering ya. Kalau yang sering kayaknya boleh tuh diruqyah. Ya, khawatir ada apanya? Ada. Ya dari situlah kita pahami ternyata setelah zuhur ada apa nih? Ba'diyah. Tujuannya adalah biar zuhurnya lebih sempurna. Sini dulu deh. Ke depan ya. Ini umpama mizan. Apa ini? Mizan. Mizan itu artinya adalah
timbangan. Amalan yang pertama dihisab, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisab di hari kiamat adalah apa? Salat. Coba lihat ke sini dulu ya. Contoh kecil aja nih biar ilustrasi aja gampangnya ya. Ini salat, ini amal jelek. Ketika salat saya ditimbang dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, ternyata salatnya lebih berat. Nah, kalau lebih berat seperti ini, maka insya Allah yang lain akan sempurna, akan mengikuti salatnya. Maka dengan izin Allah masuk ke dalam apa ini? Kok Bapak surga buat saya malas banget kayaknya. Surga gitu ya. Insya Allah. Nah sekarang Bapak, ini salat Bapak, ini amal jelek. Pas ditimbang ternyata yang menang apa ini? Amal jelek. Kemana dia di? Enggak. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikatnya, hali abdi tatawu, apakah hambaku ini rajin sholat sunnah? Kata malaikat, na'am li abdika tatawu, hambamu ini rajin sholat sunnah. Ini hadis kursinya, maaf, hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka kemudian Rasul mengatakan, tu'khazu min hadzil a'mal fayukammalu man taqassa bihi. Ambillah pahala sholat apa? Sunnah, tutupi kekurangan sholat apa? Wajib. Maka diambillah di sini tarawehnya, diambillah duhanya, diambillah qobliyah ba'diyahnya, diambillah tahajudnya. Maka kalau begitu qobliyah ba'diyah, sholat sunnah menutupi kekurangan sholat apa? Wajib. Maka ini namanya qobliyah dan ini namanya apa? Ba'diyah. Coba ke saya ya. Ini namanya Ramadan. Apa nih? Ramadan. Sebulan menjelang Ramadan ada bulan sekarang, namanya bulan apa? Bulan apa? Sekarang bulan apa? Sya'ban. Kalau Kesultanan Demak mencetuskan kalender Jawa dari mulai Suro, Safar, Mulud, Ba'dho Mulud, Madilawal, Madilekir, Rejab, Ruah. Rejab, Ruah. Maka sekarang bulannya bulan apa nih? Ruah. Maka orang kita nih nyebutnya sekarang bukan sebutan Sya'ban, tapi sebutannya apa? Ruah. Kalau ruah itu apa artinya? Asal katanya roh. Roh itu adalah seseorang yang, roh itu adalah kirim doa buat orang yang sudah meninggal. Makanya banyak di bulan ini ada acara namanya acara apa? Ruahan. Makanya roh itu, nah biasanya menjelang puasa nanti pada ziarah kubur, umumnya pada bawa kembang. Kembang itu jika nggak salah bahasa Arabnya adalah, bahasa Jawanya adalah sekar. Maka ziarah kuburnya disebut apa dengan sebutan? Apa nyekar. Das ini dulu ya. Ini apa tadi namanya? Ramadan. Sedangkan ini namanya Sya'ban. Bulan kitanya apa nyebutnya? Ruah. Ruah atau ruah. Dan setelah Ramadan ada bulan namanya bulan apa? Syawal. Coba sini ya. Zuhur, qobliyah, ba'diyah. Ini Ramadan, ini apa? Sya'ban, dan ini apa? Nah, ibu bapak semuanya, setelah Ramadan ada bulan dengan huruf shin. Namanya Syawal. Itu ada perintah sunnah puasa sebanyak berapa hari? 6 hari. Bener ya? 6 hari. Sini dulu deh. Ramadan kemarin pemerintah memutuskan dalam sidang isbatnya sebanyak 2025, 30 hari. Jelas ya, berapa hari? 30 hari. Kemudian Syawalnya berapa? 6. Maka 30 plus 6 sama dengan berapa? 36. Tolong dihafalkan ayat ini, nomor suratnya ke-6. Namanya Al-An'am. Ulangi saya. Nomor suratnya ke-6. Ayatnya, nama suratnya Al-An'am, ayatnya 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat kebaikan, pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat. Ulangi ya. Barang siapa yang berbuat apa tadi? Kebaikan, pahalanya dilipat gandakan jadi berapa? Maka kalau begitu, Ramadan kita puasa berapa lama? 30 hari. Seperti kita berpuasa, sebenarnya Allah berikan pahala seperti kita berpuasa selama berapa hari? Ya Allah, mudahkan jamaah. Ya Allah, Masjid Bakri nerima ilmu dan menjawab. Ya Allah, setiap kebaikan dilipat gandakan berapa? 10. Itu standar paling sedikit. Ini paling sedikit pahala ibadah di Quran surat ke-6 Al-An'am ayatnya 160. Paling sedikit pahala kebaikan berapa?
10 kali lipat. Ulangi. Apa tadi? 10 kali lipat. Maka kalau begitu, puasa Ramadan itu kita berapa hari kemarin? 30 hari. Ininya berapa? 6. 30 tambah 6 jadi berapa? Setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi berapa? Kalender Hijriah itu lebih sedikit kalau tidak salah 12 sampai 13 hari ketimbang kalender Masehi. Maka kalau saya tidak salah insya Allah 2030 kita dalam setahun puasa 2 kali. Ya, berapa kali tadi puasa? Kenapa begitu? Karena kondisi kalender Hijriah lebih sedikit 12 atau 13 hari, 11 atau 12 hari menjelang ketimbang kalender apa tadi? Masehi. Coba bareng-barengnya. Ada nggak dalam kalender Hijriah tanggalnya sampai di angka 31? Nggak ada. Tapi kalau kalender nasional ada. Makanya 11 atau 12 hari lebih sedikit ketimbang kalender apa tuh? Makanya nggak mustahil 2030 kita dalam setahun puasa Ramadan berapa kali? 2 kali. Sama-sama ya. Ini berapa nih tadi? Ramadannya 30. Syawalnya 6. Maka 30 tambah 6 sama dengan, maka 36 dikali 10. Maka kalau begitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan ditambah Syawal sebanyak, tanpa disadari sebenarnya dia seperti berpuasa selama, tahu dari mana dalilnya? Masya Allah. Pak siapa namanya Pak? Panggilannya? Pak Kati. Semoga Pak Kati berangkat umroh, berangkat haji dengan keluarga ya, amin. Berarti kalau begitu setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi berapa tadi? 10 kali lipat. Kalau boleh lebih luasnya begini, 30 Ramadan dikali 10 sama dengan 300. 300 hari ini berapa bulan? Ya Allah mudahkan jamaah ya Allah. 300 hari berapa bulan? Mudahkan jamaah ya Allah. Berapa bulan? 300 dibagi 30. 30 itu sebulan. Berapa bulan jadinya? 10. Sementara setahun berapa bulan? 12. Sisa berapa bulan lagi? 2 bulan. Setelah ini Syawal. Syawal berapa hari? 6 dikali 10. 60 dibagi 30. 2. Maka kalau begitu sama 10 plus 2. Makanya kalau begitu usahakan setelah Ramadan jangan putus puasa sunnah Syawal sebanyak 6 hari. Sini deh. Isra, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha. Ke arah saya ya. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha. Yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Ya Allah mudahkan ya Allah. Ini apa ini? Masjidil ini. Maka dari sini ke sini Isra. Dari sini ke sini Mi'raj. Ulangi. Ini apa? Isra. Ini di langit ke-7 Rasulullah mendapatkan wahyu perintah sholat. Awalnya bukan 5. Berapa waktu? 50 dikurangi jadi berapa? Jadi 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Hitung-hitungan pakai kalkulator. Awal bulannya berapa tadi? 50. Sehari semalam jumlahnya ada berapa jam Bapak? 24 jam. 1 jam berapa menit? Maka 24 jam dikali 60 menit sama dengan 1440 menit. Saya udah ngitung di rumah. Berapa tadi jumlah 1440 menit. Maka kalau ada yang tanya berapa menitkah dalam satu hari, jawabannya 1440 menit. Sehari semalam tadi berapa waktu? 50 waktu. Maka 1440 menit dibagi 50 waktu. Kalau seandainya sehari semalam berapa waktu tadi? Maka 1440 menit dibagi 50 waktu sama dengan 28 menit, 8 detik. Tahu dari mana ustaznya? Udah ngitung. Maka kalau perintah sholat sebanyak, maka setiap 28 menit, 8 detik kita ngapain? Sholat jam 12 sholat, setelah itu kajian, hampir setengah 1 sholat lagi, kajian lagi, jam 1 sholat lagi. Saya tanya, ribet apa enggak itu? Enggak, jangan ragu, ribet apa enggak? Ribet, apalagi pengantin baru yang dikit-dikit ya. Dari situlah Allah ringankan jadi berapa Bapak? Berapa? 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan tadi Pak Kati dan semua setiap kebaikan dilipat gandakan jadi berapa? Maka sebenarnya 5 waktu yang kita kerjakan tanpa disadari pahalanya seperti mengerjakan sebanyak
50 waktu. Bisa dipahami terus sini? Sini bareng-bareng yuk. Ini apa namanya? Ramadan. Ini bukan pakai sin, pakai shin. Apa namanya? Sya'ban. Tolong jawab wahai bapak semuanya. Ini hari Kamis. Hari Kamis tanggal berapa Sya'ban? Ya Allah, mudahkan yang benar berangkat umroh ya Allah. Sekarang hari Kamis Pak, berapa Sya'ban sekarang ini? Bukan nasionalnya. Berapa Sya'ban? 10 Sya'ban. Berarti kalau begitu 13 Sya'ban kapan? Ya Allah, mudahkan yang plafon seperti ini. 13 Sya'ban hari apa? Hari Ahad. Ahad itu sebutan Islamnya, nasionalnya Minggu. Berarti kalau begitu hari Ahad atau Minggu tanggal berapa? 13. Hari Seninnya 14. Malamnya malam 15 nisfu Sya'ban. Hari Selasanya 15. Maka kalau begitu Ahad, Minggu, Senin, Selasa 13, 14, 15 apa ini? Bulan Sya'ban. Maka ada perintah puasa sunnah, namanya puasa sunnah Ayyamul bid. Ayam itu artinya adalah hari-hari, bid artinya cerah atau putih. Maka kala itu bulannya di malam-malam itu sangat, bilang cerah ya, terang. Bulannya sangat apa? Nah, ada pendapat ulama ketika bulannya sangat terang, maka efeknya adalah temperamen dan syahwat manusia lagi tinggi. Makanya redam dan kendalikanlah dalam Islam dengan cara puasa. Berapa lama? Setiap kebaikan dilipat gandakan jadi 10 kali lipat. Maka kalau gitu puasa kita di hari Minggu, Ahad, Minggu, Senin, bukan Senin itu Matraman, Senin. Senin apa Senin ini? Minggu apalagi tadi? Senin dan Selasa berapa hari? Maka 3 hari kita berpuasa tanpa disadari. Pahalanya seperti berpuasa selama berapa hari? 30 hari atau 1 bulan. Karena setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Sama-sama. Nawaitu. Ah, baru berapa orang doang. Nawaitu. Sauma. Maka saya dong. Ayyamal bid. Lillahi ta'ala. Nah, hati-hati Pak. Bapak udah niat barusan. Itu urusan Bapak dengan Allah. Siap puasa insya Allah? Nah, berapa orang? Siap puasa insya Allah? Berapa tadi? 3 hari. Di bulan apa? Syawal. Astagfirullahaladzim, dia nyender. Ya Allah, mudahkan. Di berapa tadi? Berapa tadi? Sya'ban. Sini. Ini apa tadi ini? Syawal. Ini Ba'diyah. Ini dan ini. Ada apa dengan bulan Sya'ban, Ustaz? Bulan Sya'ban itu ada apa dengan bulan Sya'ban? Saya sebutkan hadisnya, rawahu Imam An-Nasa'i 2356. Yang ini Pak. Kelihatan nggak tulisannya? Saya nggak mau dibilang menyampaikan seada-adanya. Saya tunjukkan bukti hadisnya. Kalau saya bawa kitabnya memberatkan. Ini hadis Imam Nasa'i, Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, Kutubus Sittah. Ini nomor hadisnya 2356. Yuk sama-sama angkat suaranya. Qala Rasulullah, yuk. Bareng-bareng dong, bareng-bareng. Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Sesuai arahan tangan saya, ini Sya'ban. Nabi mengatakan bulan Sya'ban adalah bulan banyak orang lupakan. Ulangi, bulan Sya'ban adalah bulan banyak, karena orang saat ini sudah pada fokus ke arah bulan berikutnya. Bulan apa ini? Maka sekarang kecenderungan orang, angan-angannya orang sudah pada bulan ke Ramadan. Apa yang terjadi? Nabi mengatakan, yuk sama-sama, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Beliau mengatakan bulan Sya'ban adalah bulan di mana amalan manusia sedang dilaporkan atau dinaikkan ke atas langit. Jadi kapan laporan tahunan? Sya'ban. Kapan laporan pekanan atau mingguan? Senin Kamis. Yuk sama-sama. Kapan laporan mingguan? Senin Kamis. Dan kapan laporan tahunan? Maka Nabi mengatakan di ujung hadisnya,
fa uhibbu ayurfa'a amali wa ana shaim. Ana itu apa? Wah, luar biasa bahasa Arab Bapak. Kalau kamu ente, ya Allah, dia lagi ya. Ana itu apa? Saya. Dan Nabi mengatakan fa uhibbu ayurfa'a amali wa ana shaim, dan aku ingin ketika amalanku diangkat, akunya lagi puasa. Maka kalau begitu puasa di bulan ada syariatnya dalam hadis Imam Nasai, maka Sya'ban seakan-akan seperti, ya Allah mudahkan ya Allah, Sya'ban seakan-akan seperti Ramadan. Ya Allah, Bapak sehat Pak, semoga Bapak panjang umur, sehat, tambah rezekinya ya. Maka kalau begitu ada nggak syariat puasa bulan Sya'ban? Ada, tapi baiknya puasanya jangan sebulan. Perlu khawatir kita semangat di bulan ini, di ininya kendor. Ini Bapak pada puasa hari ini? Ya Allah, berapa orang ruangan, mudahkan ya Allah, Pak Zulfikar dan semuanya bareng-bareng ya. Hari ini puasa? Mau puasa insya Allah? Tapi syaratnya jangan sebulan penuh, karena nanti khawatir akan melemahkan semangat sebelum masuk bulan apa tadi ini. Maka kalau begitu, orang yang terbiasa puasa di bulan Sya'ban, masuk begini Pak, lebih enak dia badannya karena sudah terbiasa. Bisa dipahami ya? Karena udah apa tadi ini? Udah terbiasa, udah jujur Pak, jujur. Pernah nggak di bulan Ramadan lagi pulang atau lagi berangkat kerja atau di kantor ngelihat perempuan terbuka aurat? Bapak lagi puasa, pernah nggak ngelihat perempuan terbuka aurat? Kira-kira saya udah pernah belum? Sering, astagfirullahaladzim. Malam tahun baru kan malam Kamis tuh. Saya seumur-umur sehari dalam perjalanan berapa kali ngelihat hanya di malam tahun baru Pak. Saya berangkat jam 11:30 malam mau kajian. Jam 1 malam Pak kajiannya. Sampai jam 2 saya berangkat dari Cipete, dan itu perkiraan jamaah, perkiraan pengurus itu jamaah yang hadir sekitar 800 orangan. Tahu dari mana? Dari nasi bok yang disiapin. Itu kurang lebih segitu. Di mana Ustaz? Berangkat saya dari Cipete, ingin kajian jam 1 malam, malam tahun baru, menuju Masjid Agung Sunda Kelapa. Dari Cipete kemana nih? Sunda Kelapa. Lewatnya mobil saya lewat Wijaya, tendean sini Rasuna Said. Pak, sepanjang jalan perempuan segini pakaiannya banyak banget, dan pas lampu merah tendean persis banget di depan saya kelihatan ininya. Saya lihat apa enggak tuh? Ya Allah, dia ketawa pojokan ya Allah. Kira-kira saya lihatnya lama apa sebentar? Tutupilah kekurangan puasa apa ini? Apa ini? Dengan apa? Maka mulai saat ini jangan rendahkan puasa ini dan puasa ini, karena tanpa disadari sebenarnya ini dan ini posisinya sama dengan qobliyah dan apa ini? Ba'diyah. Maka kalau boleh saya sarankan, puasalah setidaknya pertengahan bulan ini. Yang kapan tadi? Kapan tadi itu? Ahad atau Minggu, terus apa lagi? Senin, dan apa lagi? Selasa. Dan malamnya, malam Selasa insya Allah di Cipete nisfu Sya'ban. Di Cipete. Di sini? Sama. Senin malam pada baca surat Yasin, biasanya bawa dibuka ada airnya, benar ya? Kemudian udara molekul ya Allah, saya digentak, sabar ya Allah. Ya, masuk ke air. Penelitian di Jepang itu beda ketika air dibacakan doa, zikir dan Quran. Kita minum, niatkan badan menyambut Ramadan jadi sehat. Tapi di Cipete nggak hanya bawa botol Pak. Terkadang dia bawa apa? Bawa ketel. Ada yang bawa ketel di sini? Galon? Ada yang bawa galon? Nggak ada Pak Ustadz.
Kalau di Cipete ada tuh, bawa galon, ketel, dan sebagian ibu-ibu dituang. Dan diapain nih? Ah, kenapa Nya Aji kok di muka basuh? Kata dia biar kinclong Ustaz Hasib. Masya Allah, kinclong pakai air nisfu Syaban ya. Nah dari situlah kita bisa pahami ternyata mulai saat ini menyambut bulan apa tadi nih? Menyambut bulan apa namanya nih? Ramadan, maka kita isilah, usahakan setidaknya berapa hari di bulan Syaban? 3 hari puasa sunnah Ayyamul Bid. Maka Ayyamul Bid itu adalah 13 Sya'ban, kemudian 14 Sya'ban dan 15 Sya'ban. Setelah 15 Sya'ban masih boleh puasa enggak? Asal hukumnya tidak. Idzan tasofa Sya'ban fala tasumu. Jika sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban, janganlah kalian puasa. Maksudnya apa? Puasa yang sama sekali enggak dikerjakan, pas masuk pertengahan bulan Sya'ban dia kerjakan, itu yang enggak baik. Tapi kalau umpama memang kebiasaannya suka puasa atau membayar puasa hutang atau disebut qadha, maka dia tetap diperbolehkan puasa sunnah meskipun pertengahan bulan Sya'ban. Pas jam 1 lebih tuh bahkan. Lewat 6. Cukup ya Pak? Nggak cukup ya? Ya Allah, entah kapan teruskan lagi. Saya berpesan Bapak semuanya tolong jangan putus puasa sunnah Ayyamul Bidnya. Ya insya, nah, badannya jadi sehat, syahwatnya bisa dikendalikan, pintu surga dari pintu royan, jin nggak bisa masuk ke badannya karena sering apa tadi? Puasa. Tapi kalau umpama Bapak nggak bisa puasa, bisa nggak dapetin pahala orang yang berpuasa? Bisa. Caranya adalah memberi makan orang yang masalah puasa dikasih makan, berbuka. Benar ya? Semoga ada barokahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna min ahli syahri Ramadan wa barik lana bi barakati syahri Ramadan. Allahumma sahil umurana, Allahumma sahil umurana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad.